Halo Sobat Kicau Mania, selamat berjumpa kembali bersama kami di RZK Bird Farm Channel. Channelnya hewan dan peliharaan. Dalam video tutorial kali ini kami akan berbagi tips cara mengatasi ekor ciblek sawah yang sering rusak, bulu keriting, dan patah-patah ya teman-teman. Yang sering kita jumpai pada ekor ciblek sawah dan umumnya biasanya pada burung cigon ya teman-teman. Ekor ciblek sawah atau ciblek gunung yang sering rusak itu banyak faktor ya teman-teman. Saya akan membahas penyebab dan memberi solusi untuk mengatasinya. Penyebab bulu ekor pada burung ciblek sawah atau cigun ini adalah banyak faktor ya teman-teman. Penyebab yang pertama adalah pada sangkarnya ini biasa terjadi karena burung ciblek sawah kita tidak nyaman teman-teman ya dengan ukuran sangkarnya. Ukuran sangkar yang terlalu kecil membuat bulu ekor rusak karena loncat ke sana kemari ya teman-teman. Penggunaan sangkar ciblek sawah yang masih bahan selayaknya jangan menggunakan sangkar lebet ya teman-teman. Memang betul untuk ruji-rujinya itu kuat karena terbuat dari besi. Namun tidak bagus untuk ciblek sawah bahan atau bisa juga untuk ciblek sawah rawatan dari lolohan yang gagal jinak. Yang berakibat kondisinya jadi kelabakan atau giras. Karena di samping bulu ekor yang rusak, ciblek sawah juga akan sering nabrak-nabrak yang berakibat burung ciblek sawah kita mudah berdarah pada bagian atas maupun bawah paruhnya. Kemudian faktor yang lainnya adalah karena kondisi burung belum jinak, bisa itu dari ombyokan atau dapat dari tangkapan hutan. Sehingga dalam kondisi seperti itu ciblek sawah selalu bergerak gesit, loncat ke sana kemari. Bahkan terkadang di bagian paruh itu juga menjadi berdarah karena kondisi belum jinak ya teman-teman. Nah, untuk itu solusinya adalah pilihlah ukuran sangkar yang lebih besar ya teman-teman. Misalkan ukuran kayu kotak gitu ya untuk sangkarnya. Untuk ukurannya itu kurang lebih ukuran nomor 3 biasanya gitu ya, agar lebih besar sehingga burung ciblek sawah kita merasa bebas bergerak. Nah, untuk tangkringannya juga berpengaruh ya teman-teman. Biasakan kita pasang tangkringannya itu harus lebih dari 1. Boleh 2 tangkringan atau bisa juga 3 tangkringan. Teman-teman boleh dipasang tangkringannya itu secara sejajar atau bisa juga atas bawah, atau bisa juga atas 2 bawah 1, atau sebaliknya bisa gitu, atas 1 bawah 2 gitu ya. Terus penyebab yang lainnya adalah burung ciblek sawah kita stres, bisa itu oper birahi atau bisa juga oper emosi, sehingga ciblek sawah kita cabul ke bulu ekornya, atau bisa juga cabut bulu gitu ya teman-teman. Nah, untuk solusinya kurangin dulu ekstra puding, jangkrik, ulat hongkong, dan krotonya. Biarkan stabil dulu. Nah, untuk ekstra puding yang harus dikurangin itu saya sarankan pada ulat hongkongnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk mengatasi ekor ciblek sawah kita yang patah-patah dan gak rapi ya teman-teman, saya sarankan lebih baik dicabut karena dengan posisi bulu ekor patah seperti itu, bulu ekor pada ciblek sawah terlihat kurang bagus dan pertumbuhan bulu ekornya akan lama untuk panjang kembali. Nah, jalan satu-satunya harus kita cabut. Nah, seperti pada ciblek sawah saya ini, bulu ekornya hampir patah semua dan sebagian pada rontok gitu teman-teman. Makanya saya berencana akan mencabutnya. Nah, berikut ini adalah cara yang tepat untuk mencabut bulu ekor ciwah yang rusak atau patah-patah dan agar burung tidak stres akibat proses ini ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama, burung ciblek sawah kita mandikan terlebih dahulu hingga basah kuyup. Nah, setelah itu tangkap
burung ciblek sawah kita dengan perlahan dan penuh kasih sayang ya teman-teman. Kemudian semprot lagi bagian pangkal ekor hingga benar-benar basah teman-teman. Nah, seperti ini. Selanjutnya cabut satu persatu semua bulu yang patah tadi secara perlahan dan cabut dengan lurus ya teman-teman, jangan menyamping. Nah, setelah semua tercabut bulu ekornya, semprot kembali pangkal ekor dengan air bersih atau bisa juga dicampur dengan antiseptik ya teman-teman. Teman-teman bisa juga menggunakan itu seperti bat merah gitu atau betadine ya, agar pori-pori tidak menutup dan agar merangsang pertumbuhan bulu ekornya itu ya teman-teman. Nah, setelah selesai semuanya dilakukan, selanjutnya masukkan kembali burung ciblek sawah kita ke dalam sangkarnya, kemudian beri jangkrik 5 ekor. Nah, setelah itu simpan ciblek sawah kita angin-anginkan sampai kering. Barulah dikerodong dan burung kita kembali disimpan ya teman-teman. Nah, setelah proses pencabutan bulu ekor selesai, untuk pemandian dan penjemuran saya stop dulu ya teman-teman. Karena kalau dipaksakan akan menghambat pori-porinya itu tertutup ya. Jadi nanti setelah bulunya tumbuh kembali dengan full, nah baru kemudian bisa kita mandikan seperti biasanya ya teman-teman, mandi dan jemur gitu ya. Nah, mungkin cukup sekian dulu video tutorial kita kali ini tentang cara mengatasi bulu ekor ciblek sawah yang rusak, patah atau juga keriting ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan serta penguraiannya, dan jika video tutorial ini bermanfaat, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman semua ya. Akhir kata, terima kasih. Salam kicau mania, salam brand tanpa rem.